Andre Baskoro, Angelia Martalani, Anissa Instriah. Ada? Sudah ada. Baik. Siapa lagi? Sudah semua? Baik. Selamat siang, saudara-saudara. Kita lanjutkan kuliah minggu lalu ya. Pengantar humas sampai di mana? Sampai definisi komunikasi ya. Baik. Ini penting sekali saudara-saudara. Sehingga apa itu dasar-dasar Anda ya, sebelum masuk nanti apa itu humas, apa itu public relation, kita sudah mengetahui dulu apa basic daripada komunikasi itu sendiri. Nama saya Dr. Andes Agi Sudibyo MSI. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya tercatat sebagai dosen tetap di Departemen Ilmu Komunikasi. Ya kebetulan paduan suara UI yang inti ini, yang paduan suara para kita itu, saya mendirikan kebetulan. Termasuk salah satu pendiri paduan suara UI tahun 83. Ya, sehingga sejak tahun 83 sampai sekarang, setiap angkatan itu punya paduan suara angkatan. Ya, sehingga total mungkin sekarang ini kurang lebih sudah ada 24 angkatan, dan tahun 2007 ini mencapai 4.000 kurang lebih jumlah paduan suara tersebut. Nama saya Yuli Sugianto, lebih banyak yang manggil saya Yuli Sumpil. Mungkin dari kata-kata Sumpil itu dari nama kampung saya. Saya jadi dirijen tuh kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Karena waktu itu aku sendiri seneng pakai pakaian yang dalam arti yang aneh gitu. Oh anak ini pakai ini, oh aku pakai ini, suruh naik. Cita-cita saya pun mulai kecil memang ingin jadi pemain sepak bola. Sekolah sepak bola, tapi mungkin keluarga nggak bisa biayain. Akhirnya cuma sepak bola kampung aja.
Aku Adi MS, tapi sebenarnya nama panjangnya itu Adi Mulyadi Sumatmaja. Mulai bermusik itu sebenarnya usia aku 12 tahun, sebenarnya usia yang terlambat untuk memulai belajar musik. Kita tahu kebanyakan orang belajar musik mulai dari 4 tahun, ada yang 7 tahun. Nah, umur 12 tuh waktu itu simply gembira dihadiahkan piano. Terus ya nggak ada pikiran untuk jadi musisi, tapi tiba-tiba langsung attach dengan musik, nggak bisa lepas. Tiap marah itu kan saat puber tuh ya, umur 12, 13, 14. Nah, saat-saat bergejolak itu justru piano itu menjadi saluran ekspresi yang efektif saat itu gitu. Jadi seterusnya akhirnya nggak sengaja, nggak disadari, makin ditarik seolah-olah ke situasi bahwa aku nggak mungkin lepas dari musik, dan sepanjang hidup sampai mati kayaknya nggak mungkin aku lepas dari musik. Dan akhirnya ya lepas dari SMA aku bikin Geger Keluarga, 8 bersaudara, semuanya kan jelas ya, jadi arsitek, jadi yang wajar-wajar lah. Tiba-tiba satu ini mau jadi musisi, suatu dunia yang asing lah, yang dianggap tidak menjanjikan masa depan. Tapi ya dengan tekad yang membaja, dan aku bilang nggak ada alternatif, aku cuma pengen musik, ya udah akhirnya ada aja jalan yang giring menjadi musisi sekarang. Ada nggak sih kiatnya buat bisa handle orang segitu banyak dan bikin orang itu ikut? Ini mas ya, masalah apa tuh dari hati mas. Kita ngelarang gimana pun kalau hatinya nggak mau, ya nggak bisa. Terus kalau lagu-lagu gimana latihannya? Kita nggak pernah latihan. Seperti kemarin ya, ada lagu yang baru ya. Di neraka nggak ada titik kamar, di neraka nggak ada luna bayar, di neraka nggak ada soto ayam babat, yang ada cambuk malaikat, singo edan Aremania, satu tekad dukung Arema pasti masuk surga, yang nggak dukung masuk neraka. Itu nggak usah diajarin, jadi anak-anak itu dikasih kadang-kadang gini, intinya ada, insya Allah. Setelah lagu kemarin kan dikirimin ini sama teman-teman. Ini nggak sampai belum dinyanyikan kemarin. Foto ini kan, mereka kemarin masih dinyanyikan. Ini lagunya Jable, tinggal ganti liriknya. Ya cuma apa tuh? Kadang-kadang dikirimin kan anak. Lagu baru udah. Ini lagunya gini-gini, ini nadanya gini, udah bisa ya langsung. Kalau enak nggak mesti, kadang-kadang gini, nggak enak itu lagu nggak enak, nggak usah. Udah nanti voting demokratisnya ya di sini. Di stadion itu. Meskipun siapa yang buat, kalau nggak bisa diterima nggak bisa.
ini aku beri lagu gak enak ya udah nggak jalan, nggak bisa. Tapi kalau nggak langsungan ya, kalau memakai penlangsungan, jadi nggak usah ngetik gini-gini. Arema calon juara, Arema calon juara, juara Liga Indonesia, Arek Malang berpesta pora. Nah, kan kondisi nyanyi terus, kan butuh hiburan apa tuh yang agak kocak. Akhirnya ganti Arema calon juara, juara Liga Indonesia, Arek Malang pesta narkoba, ganti gitu kan. Jadi niatan anak-anak yang udah capek jenuh nyanyinya mungkin tambah yang dipersiapkan gitu. Ada pertama kali lagu itu diajarin cuma untuk sektor depan. Iya. Iya kan. Terus nanti pelan-pelan nyebar ke. Seorang dirijen tuh harus kita itu kadang-kadang saya sama orang tua saya tuh ya, Yul, kamu tuh gila ya, diam-diam kok gini-gini sendiri, tepuk-tepuk sendiri. Karena berpikirku besok tuh gerakan apa lagi, besok tuh nyanyi lagi apa lagi. Karena sifat manusia tuh antara rasa jenuh, bosan. Bosannya gimana ya? Inilah yang baru. Kalau manusia kan ada yang baru, emosinya akan menghilang. Pokoknya kita itu berusaha mencontoh supporter yang bukan dari supporter Indonesia. Kalau bisa kita mencontoh supporter dari luar. Misalnya? Ya mungkin dari Chili, kan ayo kan. Kan aslinya kan dari waktu itu yang Juan Robio bawa Famo Chile Escanute Ririu Chinara. Jack bagus sih, baik. Dalam arti menciptakan lagu-lagu udah bisa menciptakan lagu sendiri kan. Kan selama ini selain Jack kan masih banyak supporter lain, tapi lagu-lagunya masih banyak yang jiplak gitu loh. Jiplak dari lagu-lagu supporter lain gitu loh. Kalau Persija kan udah bisa bikin lagu-lagu sendiri. Pernah. Soalnya satu ya, mungkin Piala Asia kan di Jakarta. Mungkin ke masyarakat, mati penontonnya mungkin banyak anak Jacknya ya. Kan dari Aremania kan jauh. Mungkin Bapak bisa mengarahkan masa, mungkin aku yang apa tuh dalam arti gerakan gini-gini. Bagi dua aja ya.
begitu mereka absen, selesai yang dari 6 sampai 12 ke sana, putri di depan, yang dari 1 sampai 6 sampai 5 di sini gitu, putri di depan itu. Jadi maksudnya selalu cewek-cewek dulu aja gitu. Baru setelah itu baru Iya tadi lucu aja di pantai. Perhatian, untuk seluruh mahasiswa baru 2007 yang sudah absen dan mendapat buku lagu, segera masuk ke dalam balairung. Putri terlebih dahulu, segera masuk. saya bereksperimen aja. Dari 12 fakultas, 2000 gimana saya mesti bagi suara, ya kan. Akhirnya saya coba, yang putri saya kasih range tertentu, kalau bisa sampai sekian kira-kira suara Anda itu sopran. Kalau sekian, range sekian kira-kira Anda itu alto. Kalau yang laki-laki, ya sampai batas tertentu tenor, batas tertentu bass. Itu aja sebenarnya. Berapa lama ya? Paling ya saya butuh waktu kurang lebih 3 jam lah, hari pertama latihan itu. Ketika mereka baru datang, mereka absen di luar, kemudian masuk, coba kita masuk per fakultas, coba kita atur itu ya, suaranya itu, ya sebenarnya mereka bisa menentukan sendiri. Nah setelah mereka terkumpul sopran atau tenor bass pertama, kita coba tes lagi sebenarnya. Masih pas nggak hilang itu? Kalau nggak dia pindah ke suaranya itu. Ternyata hanya dengan cara yang sederhana itu bisa terbentuk. Tolong sopran dari batas ini. Tolong kamu ke sana. Sopran dari sini, ya. Kemudian alto di sebelah sini. Suara putri yang tinggi sopran, suara 1. Sebelah sana. Ini suara 2 yang rendah nih, langsung aja ya. Tenor shadow. Tenor shadow. Oke, bass tolong lewat sana tuh, yang alto. Jangan ikut-ikutan teman, ya. Jangan ikut-ikutan teman, nanti pasti ketahuan tuh ya. Ini suara 2, suara alto di sini. Tolong Pak, sini dulu. Yang belum dapat suara, oke langsung aja tes dulu, lihat. Siap ya, yuk. Tolong singer-singernya note dulu ya. Ikutin pelan-pelan. Mi, fa, sol, ambil suara semua. Do, re, mi, la, si, do, la. Oke kan? Do, si. Bisa. Yuk. Mi, fa, sol, pelan-pelan dulu ya. Do, do, la, 3. Semua nyanyi. Sol, fa, mi, mi, re, re. Iya. Kalau di sini bunyinya audionya kurang enak tuh. Jadi cuma buat kira-kira aja asal note-nya benar gitu. Kalau di kayak gini nggak bisa dibunyiin audionya kayak tadi. Kalau toh dibunyiin cuma buat ini aja apa kira-kira gitu. Sibelius. Biasanya pakai penghapus,
terus tulis lagi, hapus lagi gitu, kan cepet tuh, gitu. Nah pakai ini kan kita mesti mikir ini itu ini, tapi begitu udah oke gitu ya, malah enak banget kayak misalnya nih biola kita udah tulis notnya kayak begini atau gini nih. Yang mana ya? Yang agak berpekan. Cari yang, nah ini nih misalnya kayak gini. Ini untuk nulis gini kan aku makan waktu bermenit-menit nih. Nah kalau kita mau samain, copy aja ini. Klek. Ya kan? Lebih enak tuh explanation. Terus mungkin mereka main, aku minta main cuma biola aja. Terus selanjutnya kita lihat cello main, nah satu persatu main sampai yang cuma gitu aja ya. Nah, terus habis itu sekarang gimana kalau satu frase itu kita mainkan bersama? Kita masuk dan sistem jadi kabur. Satu-satunya jalan semua stick di saya aja. Ya. Oke. Bas, oke. Crescendonya ya, makin. Konduktor itu kurang tekniknya atau tanggung gitu ya, itu akan sangat berisiko, bisa di tengah jalan, di tengah latihan atau di tengah konser berhenti karena benang kusut, bisa sangat mungkin terjadi. Tapi kalau di dunia pop di mana ritme sudah sangat konstan oleh drum gitu ya, hanya jarang ada lagu pop yang rubato atau temponya cepat lambat bervariasi. Itu sebenarnya resiko untuk jadi konduktor di Indonesia lebih kecil dan tantangannya lebih rendah gitu untuk lagu itu ya. Tetapi untuk pengembangan karir dia jadinya ya tantangannya jadi lebih tinggi, artinya untuk dia menjadi seorang konduktor yang hebat gitu lebih sulit gitu. Nanti dia mau bawakan karya yang ideal ya, yang challenging, penontonnya belum siap, belum banyak, atau penonton udah banyak, sponsornya masih, oh lagu itu susah, musiknya susah banget, wah jangan deh. Jadi akhirnya akibatnya terus terang aja, di Indonesia jadi mudah buat semua orang untuk jadi konduktor. Gampang kasih tongkat, tuh agak apa, mulai jreng. Kadang-kadang ditinggal, didiam, musik jalan dengan baik.
Sama. Ya, sama Mama ya. Sama Mama ya. Kenapa? Apa? Bedanya gimana? Beda. Aduh, capek nih, turun dorongin terus. Aduh, dipijetin. Ya Mas aja. Oh, halo. Ini konser saya 2 tahun yang lalu nih. Gitu. Di mana? Di Gedung Seni yang tadi itu. Tang tadang 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 tang tadang. Nah, dia adik belajar nih kayak ayah. Saudara-saudara. Ya, dia kayak ayah ya. Di bom 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 bom. Ya, gede ini ya. Jadi konduktor jadi apa, Dik? Pemain piano ya. Kalau konduktor tuh gini-gini tuh gunanya apa sih? Apa? Ya untuk apa itu? Untuk nyamakan persepsi ya kan. Masuk lagunya, mengharmonisasinya itu kan mesti pakai Tekanannya. tekanannya iya. Aduh kan waktu saya SD saya ngeliatnya kalau dalam apa ketukan 4. Nah, ya, 3, 4 gitu. Nah, ini kan, 1, 2, kan selalu untuk masuknya pertama kali kan nggak ada lihat konduktor kan. Awal Anda di tengah-tengah, kemudian mesti masuk suara apa begitu itu. Termasuk kalau orkestra kan itu juga kan. Ya sering kalau saya ngeliat cuma Nah, iya karena dia mesti masuk seperti itu gitu loh. dengan tempo yang Iya. Coba yang mana dia? Ayo. Coba bunda ngasih dulu, liatin bunda dulu. Dia kalau les hari Sabtu, kalau hari biasa sama dia gitu. Hari biasa sama ibunya. berapa sih? 6. Dari umur 4 tahun, 5 tahun ya? Iya. Tuh lihat bunda tuh. Tuh, sekarang adik coba hilang sendiri sekarang, ya. Ya coba sendiri. Dengar air gini nih yang buat aku penting. Tempat ngelamun. Jadi satu-satunya waktu ya sore nih ngeliat langit tuh. Habis itu sampai malam lihat komputer. 98. Udah hampir 10 tahun. Pas lagi rame-rame itu tuh, riot situ tuh, 98. Ini kan orang Jerman semua nih, orang Lufthansa, udah kabur. Nah, yang ngontrakin ke mereka bingung, nggak ada uang masuk kan. Jadi dia jual murah. Wah, aduh, kebetulan saat
rupiah jatuh, kita lagi nggak, Memes juga lagi banyak dolar, aku banyak dolar. Yes, 16.000 kan. Yes, jebur. Dapat tuh. Ajak lapangan yuk. Tadi Bapak dari lapangan. Ayo, mau sekarang. Gak mungkin Bang Dilepas kita ya. makan teman kita. Tapi nanti dilepas di... Oh, dia paling seneng ini berenang. Ini kalau udah ngeliat sini mesti kenceng. Dia nyebur gitu. Jebur. Bisa berenang tapi ya? Berenang, cuma kan kita nggak enak nih yang make orang-orang. Oh. Dia, Dia pengen ngambil rantainya. Kalau ngamen sering bawain lagunya Yuli nggak? Bawain lagu Aremania? Lagu Arema Talks. Kenal Yuli nggak? Ya kenal Yuli sebagai apa? sebagai dirijen Arema. Oh, gimana menurut Mas dirijen Arema Yuli? Wah, ngetop banget. Ngetop? Ya, Seberapa ngetop? ya. Pokoknya luar biasa. Mas suka lagu apa dari Yuli kalau main di stadion? Kami ini Aremania. Nah, itu. Bisa nyanyiin nggak Mas pakai gitar ya? Ya, nyanyiin ya? Anggap di sini nggak ada Julinya, Mas. Anggap nggak ada Julinya. Bapak anggap nggak ada Juli. Ayo nyanyi santai. Yang kenceng ya? Ini siapa namanya? Film. Film. Ya seminggu kadang-kadang 25 galon. Satu galonnya untungnya 850. 950. Satu galonnya. Berapa 850? 950. Apa sih hari-hari dikerjain selain ini? Ini ya untuk burung, mesin burung, mancing. Kalau pekerjaan yang ini, yang produktif, yang hasilin duit? Bikin kaos. Bisa cerita ini nggak, Yul, foto-foto ini? Ini yang undang kita itu Agung Gumelar. Waktu itu rapat di Hotel Sahid ini. Hotel Sahid rapat semua manajer-manajer di Indonesia, klub di Indonesia. Yang diundang itu supporter cuma dari Aremania itu. Sampai di sana manajer dari Arema, perwakilan dari Arema kaget lihat aku sama Sultan di Hotel Sahid. Ini kalau ada di sini, ini kan bukan acara supporter ini. Enggak Pak, nanti aja diterangin ya. Ini katanya mau dimulai. Akhirnya kita duduk satu meja sama manajer-manajer dari Persija, dari PSIS, sama pokoknya dari tim-tim di Indonesia. Agung Gumelar ngomong gini, terima kasih atas kedatangan Aremania yang mengundang secara bagi gitu, Pak Agung. Ini soalnya Aremania saya lihat waktu pertandingan aktivitasnya gini sampai saya merinding pada waktu pertandingan sebelum dimulai menyanyikan lagu pada negeri. Itu pun tanpa disuruh. Sampai segitu kah
rasa cinta Aremania kepada Arema. Lalu di depan manajemen itu disuruh nyeritain gimana sih Aremania itu, ketuanya siapa gitu. Kita ngomong kita nggak punya ketua, kita supporter kalau ada sepak bola. Waktu kan Arema belum dipegang Bentul. Tadi kehidupan Arema 80% dari tiket. Dari tiketnya tiket tontonan. Jadi waktu itu kan budaya malu nggak masuk ke rombol waktu itu. Tadinya kita mikir, oh ya hidupnya Arema dari tiket. Kesepek iki asli. Ya. Kaleng. Nomornya kesepek. Iki kaleng mlebu iki. Kesepek podo ya. Iki ya kan bareng. Kok apa? Oh enggak. Oh ya silakan. Geblak nih yang wis. Aku wis. Le mari main ngombe aku sak. Oke ya.
stadion. Karakter orang segitu banyak itu, di situ ada yang lulusan SD, ada yang nggak tamat sekolah, nggak kenal namanya sekolah, ya kan? Ada yang guru ngaji, ada yang santri, ya kan? Dan arti pemikiran dia kan berbeda-beda, karakter orang itu berbeda-beda. Cuma kelebihan kita satu, dalam arti bisa mempersatukan mereka semua. Ada nggak sih, pernah nggak sih kejadian satu stadion ikut gerakan? Pernah, kita nyanyi semua. Berapa orang itu? Kalau kan di Kanjuran 45 kan, 45-40. Juga bayangkan kalau stadion seperti di Liverpool tertutup, rumahnya gimana? Rasanya apa sih ketika satu stadion itu bergerak semua? Itu yang sulit. Pemandangan yang sulit dicari, dalam arti tontonan sulit dicari kan. Kapan kita menemuin orang sebanyak itu nyanyi kalau lihat stadion? Kapan kita lihat orang atraksi dalam arti gini-gini kalau nggak di stadion? Sebenarnya musik bisa jauh lebih berperan gitu ya, untuk menertibkan satu society itu, membawa satu society ke arah yang lebih sehat. Kemudian juga musik juga di New York dan di Tokyo itu terbukti menurunkan angka kenakalan remaja. Belum lagi musik buat tanaman, musik buat binatang. Ternyata musik ini bisa bermanfaat sekali untuk hal non musikal gitu. Nah, berkali-kali aku udah berusaha untuk ketemu para pejabat di berbagai rejim, dari rejimnya Soeharto, rejimnya Megawati. Aduh, sampai sekarang terus terang nggak pernah ada titik terang gitu, di mana fokusnya yaitu kalau aku lihat sih simply pembangunan ekonomi aja gitu, yang paling garis bawah. Seolah-olah kalau kita diskusi soal kebudayaan, soal kesenian, seolah-olah kita harus menjadi bangsa yang kaya dulu untuk menikmati seni. At least kalau ada satu aja gedung konser di Jakarta, mungkin itu akan merubah banyak, akan jadi efek domino. Orang akan merasakan, oh begini ya, untuk ini dibangun itu. Mungkin akan nular ke kota lain. Satu pun kita nggak ada. Malaysia punya, Singapura punya, Vietnam, wah tetangga kita punya, kita nggak punya. Padahal mall kita bertebaran, lapangan golf yang mewah bertebaran. Memalukan sebenarnya sebagai bangsa. Menyedihkan gitu, kita mengagung-agungkan pembangunan fisik, pembangunan materi, sehingga jadi bangsa materialistis seperti ini. Organ penjahat negara, buron! Bapaknya PSSI buron, apalagi anaknya, jancuk! Arema anti APBD, Arema anti uang
akustik itu relatif menurut saya ya. Karena toh juga mereka didukung oleh sound system dan jumlah mereka kan. Suara yang begitu besar itu kan. Sehingga bisa mengalahkan gaung balerong itu dari jumlah, bisa Anda bayangkan dari 2.000 sampai 4.000 orang kan bisa mengalahkan gaungnya gitu ya. Sehingga buat saya akustik nggak ada masalah pada waktu itu. Yang penting mereka bisa nyanyi, tidak fales, temponya tidak lari, dan sesuai dengan kaidah-kaidah musik yang berlaku bilang gitu ya. biar bagaimanapun ya, sebuah ensemble, apalagi orkes simfoni yang terdiri dari puluhan musisi, di mana setiap musisi itu punya pengalaman batin yang sangat kaya ya, ekspresi individual yang sangat kaya. Terus mereka bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun menempa dirinya gitu ya di instrumen yang dia cintai itu. Kemudian juga instrumennya itu seringkali instrumen yang unik, yang harganya mahal, ratusan juta, puluhan juta gitu ya. Bayangkan kalau mereka bersinergi jadi satu gitu. Terus bayangkan energi yang keluar dari kelompok itu akan sangat lebar nuansanya, sangat dalam emosinya yang bisa dicapai.
Seru sih, konser yang berbeda di tempat yang apa nggak biasa konser, tempat orang main bola, kita malah konser di situ. Aku sih cuma coba selalu cari kompromi. Ada orang bilang, kalau kompromistis tuh nggak idealis, masa bodoh. Ukuranku adalah pencapaian. Apa yang aku bisa capai dari sikap kompromistis itu. Kalau sikap kompromistis itu cuma menghasilkan uang dan uang dan uang, nggak ada pengembangan apapun gitu ya, ya aku akan merasa rugi. Tetapi kalau sikap kompromistis kita itu bisa membuat para sponsor tetap percaya untuk memberikan dananya ke kita untuk program kita, sehingga kita bisa memasyarakatkan musik klasik atau musik simfonik ke sekolah, ke kampus, yang dulunya dianggap serem, sekarang dianggap fun gitu ya. Yang dulunya anak muda sedikit yang suka musik, sekarang setiap kita ke kampus selalu full house, selalu pack gitu. Bikin di Istora anak muda selalu pack. Buat aku itu pencapaian yang aku syukuri, yang tercapai dari kompromi itu tadi. PR-ku, impianku, terus terang sekarang nih, bukan untuk suatu ketika aku pengen suatu ketika ADMS itu sebagai konduktor dunia. Itu sama sekali bukan sedikit ya, sama sekali nggak aku impikan. Bukan tempatnya. Kalau mau begitu dari kemarin-kemarin aku harus keluar. Nah sekarang yang aku tuju sebenarnya lebih ke bagaimana dengan kemampuan yang aku punya, aku bisa memaksimalkan pengembangan musik simfonik di tanah air gitu. Aku yakin bahwa tiap manusia punya peran pada waktunya dia hidup dan di tempat dia berada. Pasti ada peran yang sebenarnya Tuhan punya reason kenapa dia dilahirkan di tempat itu saat itu gitu. Aku pernah bilang sama temanku saat ini ya, mungkin kalau aku udah kerja, otomatis hak dan kewajiban itu yang harus saya bertanggungjawabkan. Kalau aku digaji seseorang, aku harus bertanggung jawab. Mungkin Arema bisa saya tinggalin, teman itu saya tinggalin, hatiku tetap Arema, tapi keadaannya nggak bisa. Kepingin membahagiakan orang tua, sekarang ingin nikah, kan? Berarti merubah hidupku yang kemarin tuh kan. Mungkin umur semakin tambah kan, ajal pun nggak akan lari kan, semakin dekat. Ini aku pun insaf, dan berarti kepindah mendekatkan diri, ya mungkin ngaji seperti ajaran waktu aku sekolah di Sanawi Alia dulu, ngaji, sholat, ini kepingin. Saya yang paling berkesan buat saya itu ketika saya bisa memimpin full ya tahun 88. Saya bisa memimpin sendiri pada waktu itu ya kan. Saya juga bisa melatih sendiri tahun 88. Saya nggak tahu kenapa tuh, soalnya merupakan pengalaman yang paling buat saya itu kayak benar-benar saya merasa diberi tanggung jawab pada waktu itu ya kan. Karena disitulah saya berusaha harus ini loh, paduan suara ini mau saya, bentukan saya begitu loh ya kan. Wah itu perasaan saya bangga sekali, saya seolah ini paduan suara yang mungkin orang lain nggak punya, saya bilang begitu ya kan. Dan ini mungkin menjadi suatu kebanggaan buat saya untuk akhirnya udahlah
saya akan teruskan ini paduan suara ini. Ya. Saya punya suatu tekad pada waktu itu, ini paduan suara harus terus, ya kan. Entah sampai kapan begitu ya. Ternyata ya sampai sekarang paduan suara itu masih ada. Dan saya sudah punya suatu komitmen bahwa saya akan tetap, sejauh saya masih diberi kesempatan, saya akan terus bina paduan suara yang masalah ini menjadi suatu tradisi, suatu trademark buat kampus kita lah bilang. Marilah bersatu, ayolah bernyanyi, kita dukung timnas kita yang juara. Ayo Indonesia. Lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. It's very, very difficult not to get caught in a moment here. Emotion is high. The president is in attendance. Indonesia with the opportunity to create...